Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Hidayat. Saya berasal dari Prodi PPKN dengan NIM A1A325038. Di sini saya akan membuat tugas video penjelasan tentang subbab yang ada di buku Isu-isu Global Kontemporer, yang judul babnya itu energi hidup, lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Lingkungan hidup merupakan keseluruhan unsur yang ada di sekitar manusia, baik berupa makhluk hidup, benda mati, maupun kondisi alam yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan. Dalam konteks global saat ini, lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang sangat penting karena mengalami berbagai kerusakan akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, seperti penebangan hutan secara liar, pertambangan tanpa pengelolaan yang baik, serta pencemaran lingkungan, telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup secara signifikan. Kerusakan lingkungan termasuk dampak langsung terhadap keseimbangan ekosistem. Hutan yang berfungsi sebagai paru-paru dunia semakin berkurang luasnya, sehingga kemampuan bumi dalam menyerap karbon dioksida juga menurun. Akibatnya, berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan semakin sering terjadi. Selain itu, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang kehilangan habitatnya sehingga terancam punah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan tidak lagi seimbang, di mana manusia cenderung lebih dominan dalam mengeksploitasi alam tanpa memikirkan keberlanjutannya. Di sisi lain, kebutuhan akan energi terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Energi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern karena digunakan dalam berbagai sektor seperti industri, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga. Hingga saat ini, sebagian besar kebutuhan energi dunia masih bergantung pada sumber energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber energi ini memang mudah digunakan dan memiliki kapasitas besar, namun memiliki dua kelemahan utama, yaitu jumlahnya yang terbatas dan dampaknya yang merusak lingkungan. Penggunaan energi fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil juga menimbulkan masalah krisis energi di masa depan, karena sumber daya tersebut tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, berbagai negara mulai mengembangkan dan memanfaatkan energi terbaru seperti alternatif seperti energi matahari, angin, air, dan panas bumi. Energi terbaru dianggap lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, meskipun dalam berbagai kendala seperti biaya yang tinggi dan keterbatasan teknologi. Pemanasan global merupakan salah satu dampak paling nyata dari kerusakan lingkungan dan penggunaan energi fosil yang berlebihan. Pemanasan global terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan panas matahari terperangkap dan suhu bumi meningkat. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan kegiatan industri menjadi penyumbang utama peningkatan gas rumah kaca tersebut. Dampak dari pemanasan global sangat luas dan dirasakan di berbagai belahan dunia. Es di kutub mulai mencair, yang menyebabkan naiknya permukaan air laut dan mengancam wilayah pesisir. Selain itu, perubahan iklim menjadi semakin tidak menentu, ditandai dengan cuaca ekstrim seperti gelombang panas, badai, dan curah hujan yang tidak teratur. Kondisi ini berdampak pada sektor pertanian, ketersediaan air bersih, serta kesehatan manusia. Jika tidak ditangani dengan serius, pemanasan global dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut,
diperlukan upaya bersama dari seluruh negara dan masyarakat dunia. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, meningkatkan penggunaan energi terbaru, serta menjaga kelestarian hutan melalui reboisasi. Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat juga sangat penting, seperti menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, isu lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global merupakan tantangan global yang harus dihadapi secara bersama-sama. Kesadaran dan tindakan nyata dari setiap individu, pemerintah, dan komunitas internasional sangat diperlukan agar keseimbangan alam dapat terjaga dan kehidupan di bumi dapat berlangsung secara berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.